Tuhan, berkat-Mu tidak bisa dihitung, anugerah-Mu tidak pernah gagal, kasih-Mu selalu tersedia. Bahkan bagi kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, kami sudah ditebus, tetapi seringkali kami tidak mengakuinya. Kami melupakan kasih-Mu, kami mengesampingkan kuasa-Mu, kami jalan sendiri, dan kami jatuh dan terperangkap dalam dosa. Tetapi Tuhan baik dan setia, Engkau Bapa yang gak pernah tinggalkan kami, Juru Selamat yang mampu menyembuhkan kami, dan Roh Kudus yang memperlengkapi kami, sehingga kami semakin dibentuk seperti Kristus, semakin seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu, supaya suara-Mu boleh membentuk hidup kami, supaya firman-Mu boleh menguasai hidup kami, supaya kebenaran-Mu boleh mengubahkan dan menyembuhkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, bangsa kami. Rendahkan hati kami ya Tuhan, dan siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang banyak dosa ini sehingga dapat menjelaskan firman, memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali ada kesempatan untuk bisa ketemu Bapak Ibu lagi di hari Minggu ini. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat tawaran. Ada orang mau masuk di perusahaan. Kemudian kan seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau misalnya seorang pengusaha ataupun kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan HRD atau apa, pasti cek dulu kan ini gimana referensinya. Dan terus ini kita dapat nih ada orang yang mau daftar masuk di perusahaan, kita cek referensinya, tetapi diketemukan bahwa di perusahaan sebelumnya, wah dia rapotnya kurang bagus gitu. Rapotnya kurang bagus karena ini dan itu. Sekarang ditanya, gimana? Mau diterima apa enggak? Sepertinya sebuah pertanyaan yang sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Loh ya kalau dulunya bagus, kalau dulunya jelek ya jangan dong, nanti tambah parah lagi gitu kan ya. Nanti ngacaukan semuanya gitu. Dan dalam hari-hari biasa, saya pun juga akan langsung gitu sih Bapak Ibu. Langsung tanda kutip, alah ngapain? Hidup sudah susah, jangan tambahin susah lagi gitu kan ya. Perusahaan sudah lagi repot, jangan nambah orang yang bisa tambah parah lagi. Tetapi kali ini gitu ya, saya diingatkan, bukankah kita orang yang percaya anugerah? Apakah kalau orang itu di tempat kerja yang lama jelek, apakah otomatis pasti dan mutlak di tempat baru sama jeleknya? Siapa tahu gara-gara dia dipecat di tempat yang lama, itu jadi efek jerah, orangnya berubah, masuk di perusahaan Bapak Ibu, dia bisa prestasi. Betul juga ya. Sehingga dari pelajaran yang sederhana itu, saya jadi berpikir kembali, iya ya, apakah saya benar-benar percaya manusia itu bisa berubah atau tidak? Simpel ya Bapak Ibu ya, soalnya kan ini kalau dipikir-pikir itu tidak mudah loh, iya kan? Bisakah orang itu berubah? Apalagi kalau di sini Bapak Ibu yang muda-muda misalnya sudah nonton film Sore yang lagi heboh itu ya. Pasti tahu ya, itu kan salah satu plot filmnya ya. Apakah suamiku bisa berubah? Woi gitu. Dan kalau yang belum nonton silakan ditonton untuk tahu jawabannya gitu kan ya. Tetapi ini pertanyaan yang terkesan apa ya? Sederhana tetapi bisa dikatakan tidak mudah juga untuk dijawab dengan yes and no. Mungkin Bapak Ibu juga merasa yang sama. Benarkah orang itu bisa berubah? Benarkah orang Kristen itu benar-benar bisa lebih baik? Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin pengalamannya beda-beda ya. Mungkin ada yang merasa, Pak, percuma Pak. Katanya Kristen, tapi suami saya atau istri saya, ya wis gitu-gitu terus. Pernah nggak dengan hati kecil ngomong gitu? Atau di sini yang pelayanan, sudah nginjili berkali-kali, atau sudah layani berkali-kali, satu jemaat atau satu teman. Tobat, umat. Tobat, umat. Pernah nggak Bapak Ibu ngadepin orang seperti itu? Ah ini kerjaannya siklus tobat kumat terus gitu kan ya. Apalagi di tengah dunia yang mungkin bisa berkata maunya serba instan. Mana katanya orang Kristen, mana katanya ada Roh Kudus, tetapi kok hidupnya nggak kudus-kudus gitu. Kan ada Roh Kudus, hidup di dalam kita, tapi hidupnya kok nggak kudus-kudus. Dalam parenting, pernah nggak Bapak Ibu, bagi orang tua, anak sudah diajak ke gereja, anak sudah
dikasih tahu cerita Alkitab. Bahkan mungkin anak sudah ke KKR mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kok tabiatnya nggak berubah-berubah ya? Atau mungkin kita sendiri secara pribadi. Pernah nggak Bapak Ibu di hati kecil berkata, ikut Yesus gini tok lah. Ikut Yesus sepertinya nggak gitu banyak yang berubah. Tentu saja selain kita punya jaminan di surga, betul. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah di hati kecil berkata, aku sudah percaya Yesus tapi kok aku masih jatuh bangun ya dalam dosa itu terus. Kenapa ya kok aku tuh masih benci? Kenapa ya kok aku masih iri hati? Kenapa ya kok aku masih nggak bisa mengendalikan hawa nafsu? Kenapa ya kok aku masih ngomongnya itu kasar gitu? Pernah nggak Bapak Ibu merasa kalau Yesus beneran juru selamat, kenapa kok keselamatan kekudusanku lamban? Apalagi dunia akan berkata, mana kalau Yesus itu Tuhan, kok pengikutnya kayak setan? Maaf ya, tapi itu kenyataan ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang itu meninggalkan gereja. Alasan utama adalah kecewa sama gereja, bukan kecewa sama Yesus. Benar gak sih? Kecewanya kan sama anak-anak Tuhan kan, bukan kecewa sama Tuhan. Tetapi sebetulnya kalau ditarik lagi, pertanyaannya ini toh, bagaimana kita menghadapi dilema? Gak usah dilema dah, terlalu teoritis banget ya. Bagaimana kalau kita menghadapi kondisi hati, kondisi gereja, kondisi anak-anak Tuhan yang kok lamban sih? Jadi seperti Kristusnya. Kok nggak sesuai harapan sih? Siapa yang salah? Pasti kita nggak berani nyalakan Tuhan kan? Berarti aku dong yang salah. Nah ini gimana? Nah maka itu Bapak Ibu, saya mau membantu kita sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana harusnya kita berpikir saat kekudusan terasa lamban? Baik dalam diri kita secara pribadi maupun area lingkup kita. Saya hanya membaca dari satu ayat dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, bisa ditampilkan ya. Berbunyi demikian, ini surat Paulus. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Bapak Ibu secara cepat, mari konteksnya. Kata sebab itu menandakan memang transisi pemikiran baru. Jadi memang kata tak tidak tawar hati, meskipun kami lahiriah merosot, batiniah diperbarui, Paulus memulai sebuah pemikiran baru, yaitu tentang dari ayat 17 sampai pasal 5 ayat ke-10 bicara tentang kekekalan. Jadi dia bilang, sebab itu kita akan percaya dan memang percaya bahwa manusia batiniah kami, kerohanian kami diperbarui kepada kekekalan. Gampangnya gitu. Tetapi kata tawar hati, sebab itu kami tidak tawar hati, itu sebetulnya dimulai di ayat yang pertama. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Dengan kata lain, sebetulnya masih berkaitan dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di ayat yang 1 sampai 15, Paulus sedang bicara tentang penderitaan dalam pelayanan. Maka saya melihat ayat ini tuh seperti ayat transisi Bapak Ibu. Makanya saya taruh di tengah-tengah. Kayak burger gitu ya. Ini kayak dagingnya gitu ya. Dagingnya itu di sini menurut saya. Di mana Paulus sedang menggambarkan realita. Realitanya apa? Banyak penderitaan dalam pelayanan. Realitanya apa? Manusia lahiriah. Tetapi juga ada harapan. Harapannya apa? Ada kekekalan. Manusia batiniah yang diperbarui sehari demi sehari. Maka saya rasa ini teks yang cukup membantu kita untuk memikirkan kondisi kita. Di satu sisi, kita adalah orang kudus. Tapi di sisi lain, kita masih bergumul sama dosa. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga bagaimana nih kita mengarungi badai kehidupan dengan status yang seperti ini. Dan Paulus sedang sangat jelas di tengah kondisi saat kita merasa kekudusan itu lamban, penderitaan itu berat, kita sudah komit tapi jatuh lagi, jatuh bangun, tobat kumat. Paulus bilang sama kita semua pada pagi hari ini, hai anak-anak Tuhan, jangan tawar, jangan kecil hati dulu gitu ya. Kenapa? Nah ini Paulus akan jelaskan. Pertama-tama Paulus menjelaskan tentang manusia lahiriah yang semakin merosot. Ya,
Manusia lahiriah itu adalah cara Paulus menggambarkan memang tubuh fisik kita. Dan Paulus menjelaskan menggunakan gambaran-gambaran lain di ayat yang sebelumnya. Misalnya ayat 7 dia menggunakan istilah kita ini seperti bejana tanah liat ya, yang rapuh. Tuh, kemarin tuh ada yang cerita, wah kalau bapak ini kuat, bapak ini seperti bola bekel gitu kan. Jadi kalau kena tekanan, teweng mental lagi gitu ya. Kalau saya ini rapuh pak, saya ini seperti bola kristal. Begitu dijatuhkan langsung pecah gitu ya. Bapak ibu bola apa? Bola emas saja ya. Nah, tapi juga ada dalam tubuh ya, tubuh juga maksudnya ya kita ini tubuh. Jadi kita ini gampang disakiti, kita rentan. Kemudian bahkan ayat yang ke-11 ditambahkan tubuh yang fana. Dengan kata lain, sekarang mungkin kuat, tetapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dulunya kita bisa lari nggak ada ngos-ngosan. Sekarang naik tangga aja sudah ngos-ngosan, ya kan? Tubuh yang fana. Jadi dengan gamblang, Paulus sedang mengingatkan kita realita keterbatasan manusia. Dengan istilah manusia lahiriah, bejana, tubuh, dan kalimat atau kata yang senada. Paulus sedang mengingatkan kita, kenapa sih kok kudus itu lamban? Masih belum ya, tetap di sini ya slide-nya ya. Karena memang kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, dan kita ini terbatas. Seperti tadi saya sedikit singgung, kita semakin tambah usia, secara umum kita semakin lamban. Ya Bapak Ibu ya, kalau dulu itu lincah, sekarang nggak lincah lagi. Tidak cuma tubuhnya, pikirannya juga. Berapa di sini yang sering kalau misalnya diajak ngomong sama anak-anak muda misalnya kayak loadingnya agak lama gitu. Apalagi kalau mereka sudah pakai bahasa-bahasa gen alpha gitu ya, skibidi delulu, bingung semua ini ngomong apa ini, dari kamus mana ini, bukan Yunani, bukan Ibrani gitu kan ya. Oh ini gen alpha gitu ya, aura farming gitu-gitu kan. Oh boy, aura farming gitu kan. Kita kayak loading dulu. Ya memang seperti itu. Saya juga bingung gitu. Makanya saya tuh seneng ya, salah satu kesenangan saya Pak Yo sama Bu Linda itu khotbah di gerejanya emak saya di Madiun gitu kan ya. Kan sangat beda sama Bapak Ibu yang kota kecil kan ya. Ya nggak kecil sih, tapi saya beda banget jemaatnya. Dan saya tuh di awal-awal saya mulai khotbah di sana ya 5-8 tahun yang lalu. Wah, saya kan khotbah tuh seperti khotbah di kota besar. Saya mencoba ngecuk kan. Terus ada yang ketawa Bu. 5 menit kemudian baru ketawa. Jadi loading dulu kayak bom waktu gitu ya. Oh baru sadar gitu ya. Wah repot saya kalau agak stres dulu kalau khotbah di sana. Nah tapi sama ya Bapak Ibu kita tuh kayak tambah merosot gitu. Makanya istilah di KP itu merosot. Ada semacam erosi. Dosa itu memang menginfiltrasi setiap bagian manusia. Makanya Paulus pun berkata 1 Tesalonika 5 ayat 19 misalnya kamu bisa memadamkan roh. Efesus 4 ayat 30 kamu bisa mendukakan roh. Dengan kata lain, betul sih ada Roh Kudus. Tetapi kita karena ada dosa, kita masih bisa menantang Roh Kudus. Itu memang fakta. Loh, pakai bahasa memadamkan roh, mendukakan roh kok. Sehingga di sini kita masuk ke poin pertama. Kenapa kok kudus itu bisa lamban? Next slide. Saya rasa ini salah satu respon dari ayat yang saya renungkan, yang kita renungkan. Agar kita belajar bahwa dosa itu tidak hanya di permukaan. Tetapi sudah melekat dalam setiap bagian diri kita. Dosa itu bukan cuma sekedar moral. Tetapi penyakit spiritual. Sederhananya gini Bapak Ibu. Kalau kita nggak sembuh-sembuh, berarti penyakitnya lebih serius dari yang kita kira. Ya nggak sih? Misalnya nih kita batuk, panas deh, demam, ke dokter. Dikasih obat lebih baik. Tapi kok panas lagi? Kasih obat lebih baik. Tapi kok panas lagi? Berarti apa? Masalahnya lebih parah kan? Sama sih dengan dosa. Betul, kita punya Roh Kudus, kita punya firman, kita punya gereja, kita punya banyak sarana anugerah dari Tuhan. Tetapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada bagian-bagian dari hati kita yang masih terperangkap oleh dosa. Masih ada bagian kedagingan kita yang mungkin kita belum berani serahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya pernah ketemu sebuah konten, ini yang ngomong adalah seorang marriage counselor, jadi psikolog pernikahan, bukan? Dia cerita, dia mengumpulkan para pria-pria yang, kalau bahasanya dia, saya mengumpulkan suami-suami yang tidak selingkuh.
Ditanya, kenapa bapak-bapak tidak selingkuh? Gitu kan? Kemudian dia bilang, saya ketemu 3 jawaban utama, kenapa suami-suami tidak selingkuh. Dan dia jelasin, alasan pertama, kenapa suami tidak selingkuh? Tidak punya kesempatan. Yang ketawa nggak apa-apa sih. Tidak punya kesempatan. Alasan yang kedua, tidak punya kemampuan dalam hal keuangan khususnya. Gitu ya. Alasan yang ketiga, tidak ada gairah ke sana. Tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak ada gairah. Kemudian si konselor itu menyimpulkan, berarti saya ini bingung. Tidak ada, atau mungkin tidak ada terlalu heboh ya. Tapi intinya, kok tidak ada ya suami yang bilang, Pak, saya tidak selingkuh karena saya mencintai istri saya. Dengan kata lain, berarti kamu itu nggak selingkuh hanya karena nggak ada yang mendukung. Iya kan? Berarti kalau ada kesempatan, ada kemampuan, ada gairah, selingkuh dong. Kan gitu toh. Konklusi kebalikannya ya. Terus ada yang komen kan, coba Pak, kalau istri ditanya, kenapa kok istri tidak selingkuh? Terus dijawab, karena suami masih kaya dan banyak harta. Nah, tapi Bapak dapat poinnya ya. Poinnya adalah hati kita itu lebih menakutkan, lebih licik dari yang kita kira. Dari luar, kita tuh mungkin baik dan setia sama pasangan misalnya. Tetapi kita mesti lihat, betul tak? Betul tak? Hati kita itu mencintai pasangan kita. Atau dalam kasus ini, betul tak? Kita itu rindu menjadi seperti Kristus. Atau kita lebih sibuk terlihat benar, tapi tidak menjadi benar. Saya ulangi ya. Atau kita lebih sibuk terlihat benar tanpa menjadi beneran benar. Itu. Karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, Tuhan tuh kan gak cuma peduli sama apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan peduli dengan kenapa kita melakukannya. Kenapa Bapak Ibu ibadah? Kenapa Bapak Ibu berdoa? Kenapa Bapak Ibu mengampuni? Kenapa Bapak Ibu tidak mencuri? Kenapa Bapak Ibu jujur di pekerjaan? Apakah demi diri sendiri atau demi kemuliaan Tuhan? Nah, hal-hal seperti ini, jadi saya paham, oh iya sih kenapa kok kita tuh kudus lamban. Karena mungkin beberapa dari kita, saya juga gak berani melihat kedalaman hati saya. Gak berani melihat ternyata saya lebih parah dari yang saya kira. Selama ini saya cuma membenahi di permukaan saja, tidak sampai ke bawah-bawah. Bahkan sebagai pendeta pun sama, itu ada pendeta ceritanya beli motor untuk pelayanan. Suatu hari dia membonceng istrinya lagi on the way ke gereja tempat pelayanan. Di tengah jalan, aduh, sangat disayangkan, ada kecelakaan, tabrakan, keduanya jatuh terlempar. Pendetanya langsung membangunkan motornya dan dia mengabaikan istrinya yang kesakitan. Langsung istrinya marah gitu kan. Dasar kamu ini pendeta tapi nggak punya hati buat istri sendiri. Jangankan rohani, nggak manusiawi kamu. Terus khotbah saja indah, masa istri nggak ditolongin dulu? Udah pendetanya santai aja. Mah, jiwamu kan sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Motor ini masih kredit dan belum lunas. Ketahuan ya Bapak Ibu ya, hatinya itu di mana. Tapi itu masuk akal sekali ya. Kadang-kadang maka di sini poin yang pertama adalah kalau Bapak Ibu merasa kekudusan Anda lamban. Kalau Bapak Ibu merasa si ikut Tuhan kok gini-gini aja ya. Mungkin kita belum berani melihat lebih dalam. Berhadapan dengan tanda kutip ya, tanda kutip monster di hati kita. Karena saya yakin sih, semua masalah itu dimulai dari hati kita sendiri. Berhubungan dengan ini yang positif ya. Next point, kenapa sih kok kita itu bisa lamban? Kenapa sih kok Tuhan masih mengizinkan kita di tubuh yang fana, manusia batin yang merosot? Mungkin ini ya, Bapak. Agar hati kita dibentuk untuk memahami pergumulan dan luka orang lain. Tuhan, dengan kata lain, Tuhan memakai proses jatuh bangun kita supaya kita ini bisa sabar sama orang gitu loh. Yang lemah itu bukan kita, bukan cuman kita. Coba ya Bapak Ibu ya, bayangkan kalau kita itu begitu ikut Tuhan Yesus, langsung semua kebiasaan buruk habis lenyap. Saya yakin, atau minimal saya menduga, kita akan kurang empati sih. Ya nggak ya? Kita akan bilang sama orang yang, misalnya ya, saya membayangkan ya, misalnya kita dulu perokok gitu ya, misalnya.
Anda perokok, kemudian percaya Tuhan Yesus, langsung besoknya hasrat rokok itu hilang semua. Ketemu sama teman Bapak Ibu yang merokok, juga ikut KKR, juga bertobat. Tetapi setelah sebulan dia masih merokok setiap hari. Kira-kira Bapak Ibu ngomong sama dia gimana? Itu tok kok gak bisa. Aku loh langsung berubah. Ya nggak sih? Ya kan Bapak Ibu? Karena kita kayak langsung, loh kamu kok nggak bisa? Tapi coba, kalau kita tanda kutip masih belum selesai dengan rokok, mungkin sama orang itu kita bisa berkata, iya sih, ini proses. Tapi nggak apa-apa, kita sudah ditebus. Saya yakin lebih baik besok dan seterusnya. Lain kan jawabannya? Iya kan Bapak Ibu? Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin kita diizinkan Tuhan nggak langsung menang, supaya kita bisa sabar sama orang-orang di sekitar kita yang masih tertatih-tatih gitu. Saya masih ingat sharing sama seorang hamba Tuhan, saya mengungkapkan rasa takut saya. Salah satu pergumulan dalam diri saya adalah rasa takut. Dan setelah saya konseling, hamba Tuhan ini cuma bilang, ya dari banyak hal yang dia bilang, beliau mencoba membantu, saya respect. Tetapi saya masih ingat kata-katanya ngomongnya gini, oh kamu takut ya? Ya itu dia. Kalau saya sih nggak bisa takut. Wah, repot. Jadi dia cuma ngomong gitu aja. Wah, jadi gimana ya? Jadi kayak saya juga bingung lah. Dia memang orangnya itu tipe yang nggak gampang takut. Jadi dia bilang, kalau saya nggak akan takut. Ya Pak, saya tahu Pak. Tapi masalahnya kan saya yang takut gitu. Bapak Ibu, tapi itulah kondisi kita. Mungkinlah, itulah kenapa mungkin kadang lamban. Supaya kita bisa memahami orang lain. Atau kalimat saya kalau saya boleh simpulkan, next slide seperti ini. Kekudusan tidak mengikuti jadwal manusia. Ada yang diluruskan seketika, ada yang dibentuk perlahan oleh waktu dan luka. Tapi satu hal yang pasti, kasih karunia bekerja, bahkan saat kita tidak merasa berubah sekarang. Ada Bapak Ibu yang diubahkan tuh radikal langsung. Saya punya teman seperti itu. Dulunya narkoba, langsung, wah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada juga, dulunya narkoba, tetapi kok jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Masuk, keluar masuk, apa ini, rumah pemulihan apalah istilahnya, saya nggak tahu. Ya, ada yang pelan tapi pasti. Ada yang jatuh bangun. Ada yang pelan banget kayak siput gitu ya majunya. Gitu. Nggak bisa lepas dari dosanya. Bahkan ada juga anak Tuhan yang kekudusannya kayak kayak koma gitu. Kayak nggak tahu ini masih hidup apa enggak. Gitu ya. Tetapi kita bersyukur sih. Tangan Tuhan tetap tuntun. Karena kekudusan itu nggak pakai jadwal kita. Mungkin kita merasa, kok kamu nggak bisa sih? Kok gini aja nggak bisa lebih baik sih? Mungkin para orang tua bisa lebih paham ya. Sama anak misalnya, aduh anakku ini kok lamban sekali sih. Gitu ya. Mungkin kita lebih dipengaruhi oleh zaman kali ya. Di mana semua itu serba instan. Di mana kalau cepat sama dengan baik. Belum tentu sih. Apakah cepat harus berarti baik? Enggak juga sih. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang orang hadapi. Tetapi saya sangat paham. Saya sangat paham bahwa perubahan yang langsung itu lebih keren. Ya nggak ya? Perubahan yang langsung itu cocok jadi kesaksian di depan gereja. Perubahan yang langsung, langsung viral. Gitu kan. Artis, wah gitu kan, wah langsung viral. Saya paham sih, excitement dari perubahan yang langsung, titik baliknya itu langsung kelihatan. Tetapi kok saya menduga ya, kebanyakan dari kita, that's not our story. And it's okay. Itu bukan kisah hidup kita. Dan nggak apa-apa. Tuhan menuntun penyembuhan kita. Ada di sini yang cepat, ada di sini yang biasa-biasa. Ada di sini yang jatuh bangun. Tetapi yang pasti, Bapak Ibu, ayo kita pegang satu hal. Kasih karunia selalu bekerja. Saya masih suka kalimat yang saya pegang itu dari penulis, saya pernah cerita di sini juga, penulis lagu Amazing Grace, John Newton. Dia pernah suatu kalimat yang dia pernah katakan, I am not where I should be, I am not where I ought to be, but by the grace of God, I am not what I used to be. Maksudnya, saya tahu saya belum menjadi yang seperti yang saya mau. Saya tahu saya belum menjadi orang yang Tuhan harapkan. Tetapi oleh anugerahnya, saya bukan seperti dulu lagi. By the grace of God, I am what I am. Oleh anugerah Tuhan, aku adalah sebagaimana aku
Mari Bapak Ibu, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kesabaran, dan kita memiliki kejujuran untuk mengkoreksi hati. Bagian yang kedua, kalau tadi kita bicara tentang manusia batiniah, sekarang kita lihat flip atau kebalikan satunya, atau pelengkap satunya. Namun, manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ada sebuah paradoks ya Bapak Ibu ya. Paulus berkata, dari luar manusia batiniah dengan segala kelemahan tubuh, kelemahan rohani kita itu merosot. Tetapi dari dalam ada kesegaran rohani. Secara fisik, Paulus menghadapi kematian. Seperti kita semua, secara fisik tambah lamban, tambah menua. Tetapi secara roh, Paulus sedang menikmati kehidupan. Makanya di ayat yang ke-12 menggambarkan yang mirip, maka demikianlah maut giat dalam diri kami, tetapi hidup juga giat dalam kamu. Maksudnya ya, dalam hidup manusia, dalam hidup orang percaya itu dua-duanya ada hidup juga. Kemudian kata dibaharui itu juga diulangi atau digambarkan oleh Kolose 3 yang 10 misalnya untuk memberikan kita ya penjelasan tambahan gitu ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dari Kolose 3 ayat 10 kita belajar bahwa dibaharui ini memang bersifat rohani gitu ya. Dibaharui ini sifatnya memperoleh pengetahuan menurut gambar ciptaan Sang Pencipta, yaitu Tuhan dan Yesus Kristus. Sehingga memang namanya juga dibaharui dari sehari ke sehari. Bukan Yesus tidak langsung datang waktu kita selamat langsung jadi malaikat, kan enggak ya. Dan memang Alkitab memberikan beberapa gambaran. Misalnya nih ya, Alkitab menjelaskan kita ini seperti petani yang sedang menanam. Ada tabur tuai gitu kan. Itu kan gambaran petani. Kita ini seperti anak-anak yang bertumbuh, Efesus 4, anak-anak yang diombang-ambingkan. Berarti kan kita ini seperti children, nggak langsung orang dewasa. Gambaran yang dipakai lagi adalah kita ini seperti pelari, ya kan? Paulus kan pernah ngomong kan, dia ini seperti orang yang dalam pertandingan mencapai sebuah garis akhir, mendapatkan mahkota. Kemudian ada gambaran apa lagi? Kalau Petrus pakai gambaran kita ini seperti peziarah, seorang travelers dalam perjalanan yang panjang. Nah, gambaran-gambaran ini, gambaran petani, anak-anak, pelomba, peziarah, menandakan apa? Ya proses, sehari ke sehari. Sehari ke sehari. Maka mungkin kalau demikian, kalau memang demikian, maka mungkin inilah konklusi, salah satu konklusinya, slide yang selanjutnya. Kenapa kok kekudusan kita lamban? Supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Sehingga keselamatan kita dari awal hingga akhir sungguh karena anugerahnya semata. Kalau kekudusan itu cepat dalam arti sesuai kita mau lah ya, sesuai kita mau. Harus saya klarifikasi. Kalau kekudusan itu sesuai yang kita mau, doa sekali langsung beres masalah addiction-nya gitu ya. Pelayanan sekali langsung beres egonya gitu ya. Berarti sangat mudah kita mengambil kesimpulan, wah memang aku ini elit rohani, woi gitu. Memang aku ini berbakat dalam hal-hal kerohanian gitu misalnya. Tapi enggak sih. Kita ini diizinkan Tuhan kadang-kadang harus terseok-seok. Supaya kita belajar bahwa semua itu karena anugerahnya. Dari awal sampai akhir, itu karena Tuhan yang memelihara kita. Ini poin yang klise mungkin ya, klise. Tetapi kalau kita boleh jujur, minimal kalau saya boleh jujur, sering saya ini mengakui memang bertumbuh itu anugerah. Sering mengakui secara kognitif. Tetapi dalam keseharian, sepertinya saya lebih mengandalkan kemampuan atau upaya saya. Dan saya menggunakan itu kadang-kadang untuk menghakimi orang lain. Misalnya ya, ini contoh-contoh yang sederhana-sederhana lah mungkin ya. Sedikit menggambarkan walaupun tidak tepat sekali, tapi ya sudahlah, kan saya yang khotbah. Jadi gini Bapak Ibu ya, misalnya ya kadang-kadang saya melihat orang itu kayak
rohani banget tapi kurang mempedulikan atau kurang menitik beratkan di anugerah, tapi di upaya manusia. Kami ini punya teman gitu ya, kami punya teman seorang hamba Tuhan dikenalkan sama cewek lah gitu. Supaya moga-moga bisa jadian gitu kan ya. Ternyata setelah dalam perjalanan proses perkenalan, ceweknya nolak dia. Terus usut punya usut gitu kan, ditanya, kenapa kok nggak jadi sama dia? Oh iya, ini kan konteksnya dari apa? Kami kan dari gereja Injili ya, gereja Injili gitu. Terus ceweknya bilang, oh iya, kenapa ditolak? Karena dia kurang reform. Jadi jadi teman kami yang hamba Tuhan dibilang orang reform. Maksudnya reform itu adalah sebuah aliran teologi ya Bapak Ibu ya. Yang teman saya ini memang dia adalah dari tradisi reform gitu loh. Nah dia itu dibilang sama apa ya? Ya orang yang dikenalkan itu kamu tuh kurang reform gitu ya. Saya bingung. Ini cari pasangan hidup atau cari pendeta pribadi ya gitu. Ada lagi cerita yang dari sisi satunya. Ada itu kemarin kan ada lip conference tuh. Salah satu pembicara yang cerita. Jadi saya boleh cerita karena pembicaranya udah cerita kan. Oh, sudah open public gitu kan. Dia cerita dia punya anak didik deket sama cewek gitu kan ya. Tapi sama ceweknya ditolak. Atau cowoknya, saya nggak tahu lupa. Beliau nggak jelas mana yang cewek. Tapi intinya ditolak. Kenapa kok ditolak? Atau enggak, bukan ditolak sih, tidak diizinkan pacaran. Kenapa kok nggak diizinkan pacaran? Iya Pak, karena saya belum bahasa roh. Jadi saya nggak selevel sama dia. Langsung, oh menarik ya. Jadi bahasa roh itu menjadi pintu masuk untuk kamu pacaran gitu ya. Wah keren banget ini. Ya Alkitab mana gitu ya. Tapi hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya, kita mungkin ketawa ya. Kita mungkin juga kayak, hah kok bisa gitu sih? Tetapi saya melihat keduanya itu sama. Mau dari teman-teman karismatik, mau dari teman-teman non karismatik, memiliki minimal menurut saya ada sisi yang sama yaitu lebih melihat, lebih mengukur kerohanian berdasarkan upaya manusia. Kurang menekankan anugerah Tuhan yang kadang misterius, yang kadang tidak sesuai jadwal kita. Nah saya paham sih, memang lebih gampang ngukur kerohanian itu dari luar. Kamu tahu dari mana kalau rohani? Bisa bahasa roh misalnya. Tahu dari mana kalau rohani? Oh teologinya sudah S level S3, saya paham. Tetapi tidak semua orang melewati proses seperti itu. Seringkali kita lupakan. Kalau kita lupa sama hal ini, yang saya khawatirkan adalah kalau kita terus mengadopsi bahwa aku gagal karena aku nggak bisa. Mungkin kita akan selalu hidup dalam rasa bersalah. Mungkin kita akan mencapai titik di mana memang aku ini terlalu rusak untuk jadi benar. Sudah Kristen seumur hidup, tetapi masih depresi misalnya. Wah, memang gara-gara salah. Aku memang bodoh. Aku memang nggak becus. Tuhan pun sampai nggak sayang sama aku. Buktinya aku masih terus depresi. Dia lupa bahwa kekudusan itu juga anugerah. Dan mungkin ini juga menjadi beban orang tua ya. Berapa banyak orang tua yang merasa bersalah. Anaknya tidak kenal Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Menyalahkan diri. Wah harusnya kita gini ya, harusnya kita gitu ya. Wah kita salah ini. Kita nggak masukkan dia ke sekolah Kristen misalnya gitu kan ya. Wah kita salah ini karena mungkin pernikahan saya sama suami sama istri kurang harmonis. Jadi teladannya kurang bagus. Gini-gini ya nggak sih? Orang tua berapa sering menyalahkan diri. Sehingga kita merasa bertanggung jawab sama kerohanian anak kita. Sehingga saat anak kita jauh dari Tuhan, kita menghajar diri sendiri. Padahal kita lupa sih. Betul usaha manusia penting. Betul kita harus berupaya. Betul. Tetapi juga jangan lupa anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Sehingga itu kita bergantungnya sama Tuhan. Bukan bergantung sama usaha manusia. Kita ke Tuhan dulu, berserah dulu, baru kita berusaha semampu kita. Maka mari Bapak Ibu di sini yang merasa kekudusannya lamban. Di sini yang merasa menyalahkan diri sendiri. Penuh dengan rasa bersalah. Kok aku nggak maju-maju sih? Saya mau katakan seperti ini. Next slide. Saya mau mengingatkan sama Bapak Ibu semuanya bahwa pekerjaan Tuhan dalam kita itu realita, bukan hipotesa. Status orang kudus itu bagian identitas, bukan tugas. Bapak Ibu,
Kalau Anda benar-benar sudah bertobat, kalau Yesus sungguh-sungguh sudah menebus Anda, kan saya nggak tahu ya pengalaman pertobatan Anda. Tetapi kalau memang betul pertobatan itu sejati, sudah nggak usah khawatir. Pekerjaan Tuhan itu realita. Bukan masih, ya apa enggak ya, benar apa enggak ya, itu kan hipotesa kan. Masih di angan-angan, masih nggak jelas, masih nggak tahu benar apa tidaknya, itu kan hipotesa. Sebuah wacana. Enggak sih, realita kok. Itu lebih tepat realita ya, bukan wacana tapi realita gitu ya. Ini memang kadang-kadang sok pinter gini. Dan status kita itu identitas. Paulus itu ngomong berkali-kali di awal suratnya, dia memanggil orang-orang di Korintus, di Efesus, di Filipi, orang-orang kudus. Apalagi di Korintus, padahal kelakuannya jelas-jelas tidak kudus. Tetapi dipanggil orang kudus. Kenapa? Sederhana, karena Paulus lebih percaya anugerah Tuhan dibandingkan kemampuan ataupun kegagalan manusia. Gitu loh. Dia tahu Korintus itu bobrok. Dia tahu anak-anak Tuhan itu bisa ngawur. Dia nggak ilusional apa ya? Dia nggak delusional ya. Dia nggak wah nggak apa-apa enggak sih. Dia hanya lebih percaya sama anugerah Tuhan dibandingkan dosa. Itu aja sih. Makanya saya tulis status orang kudus itu identitas kita, bukan tugas. Kita orang kudus itu karena Tuhan kasih. Dan sekarang tugas kita menghidupinya. Bukan tugas yang harus dikejar, tetapi identitas yang mulai dikenakan, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bergantung sama Tuhan hari demi hari. Sehingga di akhir hidup kita, kita tahu. Di akhir hidup kita bisa bilang, saya selamat bukan karena saya jadi majelis gereja. Saya selamat bukan karena pelayanan saya sudah mendunia. Saya selamat bukan karena saya sudah mempertobatkan 1 juta orang. Saya selamat. Saya diterima sama Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan semua. Bukan prestasi rohani. Saya masih ingat ada seorang pengkhotbah. Dia cerita. Dia setelah selesai khotbah, diajak untuk jam 11 malam, diketok pintunya, diajak untuk, Pak, kami ini ada mantan satu bapak, dia kena kanker sudah 2 tahun, yaitu mantan majelis, Pak. Kondisinya gawat, boleh nggak Bapak ikut ke rumah sakit, doakan. Ya. Kemudian dalam perjalanan pengkhotbah ini diceritain, ya Pak, ini yang sedang sakit ini majelis yang baik, yaitu cinta Tuhan. Pada saat dia mundur karena dia sakit, gereja kami sangat merasa kehilangan sosok Bapak ini. Sampai di rumah sakit, dia melihat anggota keluarganya sedih, yang berdoa, ada yang agak heboh gitu ya. Dalam nama Yesus, darah Yesus, bilur-bilur yang sembuh ya, model-model gitu ada juga gitu ya. Tapi akhirnya memang salah satu privilege seorang hamba Tuhan ya. Saya kadang-kadang juga gitu. Semampunya saya menghormati keluarga. Tapi kadang-kadang baik saya tanya, Bapak maunya apa? Dan pada malam itu, sang pengkhotbah tanya sama Bapak majelis, Pak, saya Bapak ini, tadi yang saya khotbah kemarin di KKR, terus si Bapak majelis bilang, ya Pak, saya tahu, maaf saya nggak bisa datang KKR, saya sedang sakit, tapi saya doakan pelayanan Bapak. Wah luar biasa ya. Kemudian si Bapak pengkhotbah ini bilang, Pak, saya mau berdoa buat Bapak. Boleh nggak Bapak bilang, Bapak mau didoain apa? Kira-kira menurut saudara, beliau mau didoakan apa? Dan dia bilang gini, saya mau pulang, Pak. Pulang kemana? Pulang kemana gitu. Jawab, saya mau pulang ke rumah Bapak. Bapak yakin? Bapak yakin mau pulang ke rumah Bapak? Bapak yakin kalau Bapak pulang Bapak di surga? Yakinkah Pak? Apakah Bapak begitu baiknya? Sehingga Bapak yakin masuk surga? Ditanya gitu sama pengkhotbahnya. Di Bapak majelis kemudian menjawab. Dengan suara yang gemetaran. Sampai mau nangis. Dia bilang, Pak, saya orang berdosa. Saya ini nggak ada baiknya. Tetapi Tuhan baik telah menebus saya. Jadi saya yakin, bukan karena saya baik Pak, tetapi karena beliau baik. Telah memberikan anaknya yang tunggal bagi saya.
Kemudian Pak Pengkhotbah setelah mendengarkan itu berdoa, Pak, kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah doa Bapak ini. Kiranya Engkau Tuhan yang baik, yang telah memberikan anakmu mendengarkan doa. Dan singkat cerita Bapak Ibu, memang akhirnya Bapak Majelis itu pulang ke rumah Bapak. Tapi yang saya mau cermati adalah bagaimana beliau di akhir hidupnya. Seorang majelis yang cinta Tuhan, seorang majelis yang dicintai oleh gerejanya. Mungkin saya membayangkan juga mungkin beliau adalah seorang bapak yang baik, engkong yang baik. Tetapi di akhir hidup, dia bisa berkata bahwa saya bukan orang baik. Saya orang berdosa. Tetapi Tuhan baik, mau menebus hidup. Maka saya yakin bahwa Kristus akan menerima. Saya berdoa ya Bapak Ibu, kita semua punya jaminan seperti itu. Nah pada akhirnya, Paulus kalau saya boleh nambahkan, tadi kan dia bilang, jangan tawar hati, manusia batiniah merosot, manusia lahiriah dibaharui hari demi hari. Kemudian ayat 17-18, kalau Bapak Ibu masih ingat, Paulus itu sedang mengucapkan tentang kekekalan. Saya bacakan dengan cepat, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, terima kasih, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini bukan ayat yang utama, tapi mendukung kenapa kok jangan tawar hati. Bagaimana manusia batiniah itu diperbarui, salah satunya karena Paulus mengajak kita untuk melihat ke surga, kepada kekekalan. Dan mungkin dari penjelasan ini, arah argumentasi Paulus, saya bisa menyimpulkan alasan yang terakhir seperti ini. Next slide. Alasan terakhir kenapa kekudusan itu lamban. Supaya kita makin rindu dengan hidup kekal bersama Tuhan di dunia tanpa dosa. Supaya kita makin rindu sama kekekalan Bapak Ibu. Banyak dari kita mungkin cinta Tuhan tapi nggak mau mati gitu loh, karena takut kematian. Tapi salah satu hal yang mungkin buat saya kita bisa berdamai dengan kematian adalah nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa, itu nggak ada dosa lagi. Itu nggak ada lagi penderitaan. Kayak capek gitu loh. Ya nggak sih? Barusan ini ada seorang pendeta besar di Amerika meninggal dunia. Dan saya suka satu kutipan beliau. Dia bilang gini, saat orang tanya sama saya, apa yang membuat saya tertarik dengan surga? Bukan emas dan peraknya, dia bilang. Saya tertarik sama dosa karena di dosa nanti nggak ada dosa. Di surga nanti tidak ada dosa. Saya tertarik ke surga karena nanti di surga tidak ada dosa. I am tired of sin. Saya capek menghadapi dosa. Siapa di sini yang capek menghadapi dosa dan penderitaan? Pasti semua ya. Lelah dengan dosa, lelah dengan kompromi, lelah dengan kekerasan hati, lelah dengan kebencian, ketakutan, lelah dengan ketidakadilan, lelah dengan kefanaan, lelah dengan kebosanan rohani yang nggak masuk akal padahal kita punya Tuhan yang tak terhingga indahnya, lelah dengan mata yang sering berpaling sama yang nggak penting-penting gitu sih. Saya nggak tahu sih tapi saya lelah Bapak Ibu. Kadang-kadang ya meskipun saya ngomong ini kayak serasa jiwanya tua banget gitu. Tapi saya tuh bisa merasakan, duh Tuhan gak enak banget hidup di dunia ini. Dan saya tahu betul dosa saya. Kadang-kadang ada titik di mana Lord Jesus come. Terus datang, wahai Tuhan, beres tok kabeh gitu. Apa ya? Karena saya nggak cuma melihat penderitaan di luar sana. Tapi saya juga bisa merasakan dosa di dalam hati gitu. Sangat melelahkan, sangat melelahkan. Maka mungkin itulah kenapa Tuhan itu mengizinkan kita masih bergumul sama dosa dan penderitaan. Supaya kita sadar, anak-anakku, jangan lupa, this is not your home. Dunia ini, tubuh ini bukan rumah. Tempat singgah sementara, penting, tetapi bukan segalanya. Maka Bapak Ibu, pada akhirnya, mungkin moga-moga ini semua membantu.
pada akhirnya saya menutup dengan 3 pertanyaan sederhana untuk kita semua bisa responi. Pertanyaan pertama, kalau kita merasa Bapak Ibu kekudusan lamban, pertama, apakah kita sudah memakai sarana anugerah Tuhan? Itu aja sih. Karena kadang-kadang ya, kita ini kenapa nggak bertumbuh? Karena kita ini suka rohani, tapi suka pakai cara kita sendiri gitu. Merasa misalnya nih yang paling umum ya, alah nggak perlu lah gereja-gerejaan, yang penting doa baca Alkitab udah cukup gitu. Ya kan? Berarti kan mau rohani, tapi pakai caranya sendiri. Banyak yang seperti itu. Makanya saya tanya, apakah sudah memakai sarana anugerahnya Tuhan? Tuhan memerintahkan, ayo kumpul. Ayo perjamuan kudus. Ayo baptis. Lah gimana caranya baptis kan nggak di gereja? Nyemplung sendiri di rumah. Kan nggak lucu. Jadi kadang-kadang tuh ada orang yang memang tanda kutip tertarik sama hal rohani, mau lebih rohani, tapi sakarepe dewe gitu. Ya, Pak Iwi. Sesukanya dia. Alah nggak perlulah, saya tadi tuh ya, nggak perlulah onsite, online juga bisa, seterusnya online terus. Saya kok nggak setuju ya. Dalam status kondisi tertentu, fine. Tetapi kan Tuhan memerintahkan, men. Ayo kumpul. Itu baik kok buat jiwa kita. Tapi kadang-kadang beberapa dari kita, ya ini, mau rohani, tapi pakai caranya kita sendiri. Ya makanya kekudusannya nyandet-nyandet gitu loh Bapak Ibu. Atau yang kedua yang ini, apakah next ya, kita terus melakukannya dengan setia. Atau yang kedua masalahnya yang ini, kadang-kadang, oh Pak saya sudah ibadah, saya sudah baca Alkitab, saya sudah ke gereja. Tinggal ditanya, seberapa sering Pak? Ya setahun sekali ya. Itu kan ada istilah ya, Kristen kapal selam gitu kan ya. Muncul di waktu-waktu tertentu gitu kan. Berarti kita melakukan, tapi kita nggak dengan setia gitu loh. Kita tidak apa? Kita tidak konsisten. Kita susah sedikit menyerah. Padahal Bapak Ibu, kita semua tahu ya, sesuatu yang baik itu butuh waktu. Waktu kami awal menikah, belum sih, waktu kenalan, saya ini nggak suka kopi. Saya kan penggemar kopi ya Bapak Ibu. Jadi waktu pertama kali ngedate itu, saya masih ingat ya, langsung saya kasih espresso. Dia langsung ketemu saya imut-imut tapi makanannya minumannya pahit sekali gitu kan. Jadi ada sebuah paradoks yang luar biasa pada hari itu terjadi. Jadi dia nggak suka kopi, tapi awal-awal sama saya karena saya penggemar kopi, kami akhirnya menikah dan lama-kelamaan sekarang istri saya nggak minta kopi, nuntut gitu. Jadi udah nggak minta lagi tapi nuntut. Kenapa? Ya it takes time, it takes time. Kadang-kadang kita mungkin gampang menyerah aja sih. Kita kita sudah ngapain doa-doa, ngapain Alkitab, ngapain gereja-gerejaan, padahal kita tidak setia. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah kita sudah bersandar pada anugerah Tuhan? Beberapa dari kita mungkin sudah melakukan dengan benar, sudah setia, 20 tahun nggak bolos ibadah misalnya. Bahkan lebih sering ke gereja daripada Pak Yu sama Bu Linda misalnya. Gitu ya. Pelayanannya sudah, kalau masuk ke file itu sudah 1 terabyte gitu ya fotonya semuanya. Tetapi Bapak Ibu nggak bertumbuh. Mungkin ya Anda kurang bersandar anugerah Tuhan. Anda perlu belajar untuk merayakan progres sekecil apapun. Pada akhirnya berserah yuk sama anugerah. Berserah sama anugerah Tuhan. Mungkin Anda lamban bertumbuh. Bukan karena kurang usaha. Bukan karena kurang upaya. Tetapi kurang bersandar. As simple as that. Dan saya mau tutup dengan kutipan yang ini yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita ingat bahwa pusat iman kita bukan bagaimana Yesus membuat hidup kita lebih baik. Tetapi tanpa dia, kita bahkan tidak punya hidup sama sekali. Bukan tentang kita dulu jahat, sekarang jadi baik. Tetapi tentang dia juru selamat yang baik, apapun keadaan. Nah, saya itu bersyukur sih sama orang-orang yang punya kesaksian yang hebat. Sama orang-orang yang dulunya itu hidupnya kelam, Tuhan ubahkan. Langsung jadi orang yang sangat bercahaya dengan terang. Ya. Jadi pendeta bahkan, penginjil bahkan. Kesaksian di mana-mana. Saya sungguh bersyukur. Tetapi kadang-kadang saya khawatir sama orang-orang yang tidak punya kesaksian seperti itu. Kan nggak semua orang sih hidupnya kelam. Betul ya Bapak Ibu ya? Kan nggak semua orang sih hidupnya itu pelecehan seksual. Kan enggak. Saya khawatir. Orang-orang seperti itu nanti merasa
Oh, kok nggak punya cerita kayak dia ya? Berarti kan Tuhan nggak nyata. Wah, repot. Iya kan Bapak Ibu ya? Makanya saya in a way, meskipun saya juga punya cerita gelap, tapi saya lebih di posisi di mana? Kalau orang saya tanya sama saya, kesaksianmu gimana tuh? Kesaksian saya adalah bukan saya baik jadi jahat jadi baik. Tetapi Tuhanku baik. Aku cuma mau ngomong Injil aja sih. Bahwa bukan masalah dia mengubah hidupku, itu benar. Tetapi tanpa Yesus, aku punya hidup itu karena Yesus bagiku. Bahwa yang paling penting bukan bagaimana perubahan hidupku, itu baik. Tetapi lebih penting dari perubahan hidup, itu adalah Tuhan yang sudah mengubahkan saya. Saya belajar untuk menitik beratkan karya Tuhan. Siapa Yesus? Bukan perubahan moral saya. Tangkap Bapak Ibu ya. Karena saya khawatir sih. Anak-anak muda atau orang-orang itu, wah ceritanya hebat-hebat ya. Kok saya nggak seperti dia ya? Berarti saya ini anak tirinya Tuhan. Wah repot. Kayak tidak dianggap lebih rohani gitu. Enggak sih Bapak Ibu. Mari jangan menitik beratkan pusat iman kita dalam perubahan moral saja. Pusat iman kita itu di Yesus. Dia juru selamat yang luar biasa, dia Tuhan yang baik, dia raja segala raja, dia menyelamatkan kita. Itu kesaksian kita. Cukup. Kalau ada perubahan yang luar biasa, itu bonus dari Tuhan mau pakai Anda untuk ngomong di kalangan tertentu. Tapi kalau Anda nggak punya cerita-cerita heboh, dulu narkoba, sekarang ini, bukan berarti mujizat Anda lebih ketek, enggak sih? Bukan berarti karya Tuhan KW, enggak sih? Sama, sama. Karena pusat iman kita bukan bagaimana hidup kita lebih baik. Atau dulu jahat jadi baik. Pusat iman kita adalah dia juru selamat yang baik. Apapun keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih boleh kami diarahkan untuk melihat karya Tuhan di tengah kelambanan kerohanian kami. Kami tahu kami di sini adalah anak-anak Tuhan yang cinta padamu, kami mau bertumbuh. Tetapi seringkali kami jatuh bangun dan kami bingung, apakah ini nyata? Kami juga mungkin melihat gereja, gereja yang penuh dengan ya kisah-kisah yang nggak enak, penuh dengan skandal. Kadang-kadang kami bingung, kalau pendeta aja bisa jatuh, apalagi jemaat misalnya. Kami bingung, apakah betul Roh Kudus itu menguduskan atau cuman ya sudah kebenaran untuk surga saja. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja. Meskipun kadang kami nggak langsung melihat hasilnya. Tuhan bekerja, Tuhan menuntun, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan memakai sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami mudah menghakimi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering menyalahkan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan karena saat kami mau lebih baik, malah kami melupakan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah menebus kami, Kau juru selamat yang baik. Hingga hari ini, apapun proses posisi kami tahu Tuhan setia. Dan kami beriman bahwa Tuhan akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami rajin, tetapi karena Tuhan yang menopang, memampukan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.